Saya kira kamu ini kan kamu ini. Dari yang paling. Aduh, paling tua. Enggak kita lah, sama. Oh iya kita Sama. Sama 94. Apa sesuai sama tagline-nya kali ya, Mensabar Zafiro ya. Siapa Ya, yang bersabar dia akan beruntung dan akhirnya memang kita sangat bersabar karena kita udah menunggu film ini tayang 2 tahun yang lalu dari 2020 dan akhirnya di 2022 ini filmnya tayang. So far gue seneng banget sih. Dan bersyukur akhirnya bisa tayang juga. Karena tadinya sempat deg-degan juga takutnya nggak bisa tayang ini film. Biar tayang. Kenapa kita lihat-lihat tadi? Sekiranya mau langsung jawab. Pelan-pelan saya berperan sebagai Rusdi. Rusdi ini sahabatnya Alif, sahabatnya juga Randai juga. Tapi lebih dekat sama Alif, kita di timnya Alif. Nanti ada Satu angkatan kita. Satu angkatan, geng Uno namanya. Itu dulu dong. Itu, terus? Ya, Ya itulah. jadi ini sebenarnya memang kelanjutan dari kalau ada yang tahu novelnya Rana Tiga Warna itu kan novel trilogi dari Negeri Lima Menara, Rana Tiga Warna dan Rantau Satu Muara. Rantau Satu Muara. Nah di Rana Tiga Warna ini akan diperlihatkan bagaimana strugglingnya Alif lah ya untuk bisa meraih cita-citanya, mimpi dia dan dia juga mau membuktikan kepada orang-orang bahwa apa yang orang-orang pandang ke diri dia sebagai dia lulusan pesantren santri itu tuh dia bisa apa ya? Bersaing Bisa dengan orang negeri, ngebuktiin orang-orang, ya. bahwa omongan-omongan Tentang pesantren tentang yang pesantren, kaku. tentang santri itu nggak benar gitu. Berperan sebagai Randai. Jadi Randai ini dia sahabat dari kecilnya Alif karena mereka satu kampung. Terus apalagi? Udah 2 tahun. Oh, selalu saingan, benar. Kompetitif. Ya, kompetitif tapi bukan hal yang disengaja. Cuman Tapi kompetitifnya itu positif ya sebenarnya. Lebih mendorong satu sama lain buat bisa lebih maju aja sih gitu. Cuman ya entah kenapa si Randa ini seakan-akan selalu satu langkah di depannya si Alif gitu dan dia cara memotivasi si Alifnya itu dengan cenderung mengucilkan lah. Semi sarkas sedikit, kecil-kecil ya. Iya. Kenapa saya tahu karaktermu? Lumayan karena saya lumayan baca bukunya juga coy. Lumayan sebelum nongkrong main di filmnya juga. Memang Afuadi, udah kita sebut ya. Udah, ya itulah. Udah, Fuadi ini lumayan di telinga kita si pembaca buku lumayan populer dan terlebih bukunya Rana Tiga Warna lumayan bestseller juga, mega bestseller dan berada jadi bagian dari buku itu yang difilmkan. Wah, itu sebuah keberuntungan buat saya. sama. Untuk orang-orang yang sabar. Wah. Orang udah banyak yang kenal sih, maksudnya IP Rana Tiga Warna juga udah besar, orang banyak yang tahu. Begitu waktu zamannya screen testnya aja, itu tuh orang udah banyak yang excited. Dan kasih ekspektasi juga. Iya, dan waktu begitu orang-orang udah pada tahu, netizen udah pada tahu siapa aja pemainnya, mereka tuh pada rame semua. Berarti kan memang ini adalah project besar dan judul yang besar juga. Yes. Apa pertanyaannya? Sorry diulang. Masih sama pertanyaannya apa nih kira-kira yang bikin excited ya itu tadi. Bikin excited pertama, alhamdulillah sudah bisa tayang ini dan persis seperti tagline-nya, siapa yang bersabar dia yang beruntung. Kita juga pengen kasih tahu ke penonton, kalau yang nonton kita ini saya bisa pastikan adalah orang-orang yang beruntung. Karena memang di dalam filmnya lumayan banyak pelajaran juga. Setiap hari kan kita belajar. Filmnya kan bercerita tentang Alif yang pengen punya cita-cita tinggi, melampaui geografi itu. Dia pengen juga ke luar negeri. Dia pengen. Sebenarnya ceritanya Alif ini, ceritanya kita juga. Benar. Kita juga pengen kerja, hobinya kita. Dia bisa bawa kita kemana saja. Betul. Dan hanya orang-orang yang beruntung. Karena sabarnya. Keren kamu, Rus. Bicara apa tadi kita? Minum lagi aja? Iya, iya.
banyak sih sebenarnya. Kita kan ada pendalaman bahasa juga kan pas kemarin itu. Jadi lumayan kerja keras banget sih itu ya buat bisa paling nggak bawain dialog-dialognya dalam bahasa Minang gitu. Itu lumayan berat, kita banyak observasi juga, terus latihannya itu sendiri 1 bulan lebih ya. Terus Kalian ke pasar itu? iya, ke Tanah Abang ya. Tanah Kita Abang, sempat ke Tanah Abang. observasi. Di situ untuk berdialek bahasa Minangnya. Karena kan di sana kan banyak orang Minang. Udah kita berdialek di sana. Rasya lebih-lebih lagi, dia sampai belajar tari piring. Kalau Alif sampai belajar bawa tumpukan piring nasi Padang. Kalau saya lebih ke tidur sih. Tari piring, mama. Tidur. Sebenarnya workshop berdialek Minang itu juga udah menjadi hal yang menarik ya, karena emang belum pernah sama sekali dapat film yang latar belakangnya tuh orang Minang sampai Dan kental Minang. iya, dan kental Minangnya, sampai gue sama Rasya pun harus observasi, ngobrol langsung sama orang Minangnya, karena beberapa ada temen yang orang Minang juga tapi nggak bisa bahasa Minang. Kulit doang mereka, kulitnya. Iya, nggak bisa bahasa Minang. Jadi seru sih, itu jadi suatu momen yang dikangenin juga. Terus juga sama yang tadi belajar budayanya, seperti kayak Rasya belajar tarinya, Alif juga belajar bawa piringnya, dan ternyata emang susah. Dan itu belajar bahasa itu bukan hanya sekedar bahasa di zaman sekarang. Ini kan latar waktunya dia mundur. Jadi Tahun berbeda 90-an. dengan dunia Minang sekarang. Benar. Kayaknya lebih berat mereka memang. Saya sebagai sutradara juga memang, ya. Amin. Amin. Amin dong, amin. Doa. Proses syutingnya kurang lebih kalau di Bandung itu sekitar Berapa minggu ya waktu itu di Bandung? hampir 3 minggu, di Padang pun 10 hari. Terus kita ada di luar negerinya itu hampir 3 minggu juga. Iya, hampir sebulan. Hampir 3 minggu. Jadi kalau emang totalin itu bisa 2 bulan. 2 bulan kita syutingnya. Benar. Soalnya ya pertama-tama kalau untuk budaya kita sendiri itu kan dia merepresentasikan identitas kita gitu kan. Dari asal usul kita, terus juga nilai-nilai bawaan dari masing-masing budaya itu kan value-nya kan besar banget buat masing-masing warga negara Indonesia lah. Dan keragaman budaya yang ada di Indonesia itu sebetulnya bisa jadi aset kita ke depannya. Banyak banget peluang ekonominya gitu kan. Terutama juga buat keluar negeri tuh orang-orang pada tertarik banget sama budaya-budaya Indonesia gitu kan. Sayang banget kalau misalnya kitanya sendiri itu nggak apresiasi gitu loh. Kan untuk kita bisa membesarkan budaya kita di luar, otomatis kitanya dulu harus yang membesarkan kan gitu kan. Itu sih paling alasannya kenapa ya. Berarti film ini jadi bagian excitement mempelajari budaya Indonesia juga dong. Bener, kan sebetulnya yang budaya ini ada tuh setelah syuting film ini kan. Jadi salah satu inspirasinya tuh dari film inilah. Gitu. Keren sekali. Udah ini ya visi loh. Rahasia budayawan. Budaya. Alasannya apa ini? Saya untuk selalu belajar sih, karena ini segmennya lumayan luas kalau saya lihat. Dia kena juga orang perantau, dia juga kena kita yang orang akademisi yang belajar tentang pendidikan dan lain sebagainya. Kemudian tinjauan budayanya juga luas. Kita tidak hanya bercerita tentang budaya Minang dan lain sebagainya, kita kena juga dengan budaya Sunda. Ya. Kita bersentuhan juga dengan itu, bagaimana orang di daerah bersentuhan dengan budaya yang baru. Dan frame-frame-nya lumayan kaya kalau dari saya. Itu. Menyejukkan mata ya. Menyejukkan mata. Iya.
Menurut gue sih, apalagi buat anak muda zaman sekarang ya harus banget nonton sih, supaya kita bisa sama-sama belajar bahwa arti sabar yang sebenarnya itu seperti apa. Dan kalau hidup itu memang mungkin punya masalah, pasti nggak ada yang namanya nggak punya masalah. Cuma bagaimana kita menjalani masalah itu, melalui masalah itu dengan sabar. boleh dipotong jadi TikTok tuh. FYP nanti, FYP. Kalau dari aku sih sebenarnya kurang lebih sama ya, maksudnya banyak banget juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapetin dari sini, mau itu dari relasi keluarga, terus juga pilihan-pilihan hidup, ya kan, bagaimana kita bisa mewujudkan tekad-tekad kita gitu. Itu banyak banget istilahnya kisi-kisinya yang diberikan sama film ini gitu. Jadi itu sih yang mungkin bisa jadi pendorong buat kalian semua pada nonton. Dan di sisi lainnya juga selain frame-frame-nya bagus, terus juga banyak banget aspek-aspek budayanya yang diangkat, kita bisa ngelihat perjalanannya si Alif lah, istilahnya mematahkan stigma yang ada gitu kan. Itu sih paling. Ya, buat semua anak bioskop Cinepolis, Jangan lupa saksikan film kita berjudul Ranah Tiga Warna. mulai tanggal berapa? Tanggal 30 Juni. 2022.